minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi tentang mawaris. Secara bahasa, kata al-mawaris berasal dari kata al-irs, yang berarti warisan, peninggalan atau sesuatu yang berpindah dari seseorang pada orang lain setelah kematiannya. Secara istilah, ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalilnya Quran surah An-Nisa ayat ke-7, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya. Dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini menegaskan hak waris perempuan dan laki-laki sama-sama diakui dalam Islam, berbeda dari tradisi jahiliyah yang hanya memberi warisan kepada laki-laki. Quran surah An-Nisa ayat ke-11. Allah mewasiatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ayat ini menetapkan bagian waris anak dan menunjukkan menunjukkan prinsip keadilan proporsional, bukan diskriminasi. Yang ketiga adalah Quran surah An-Nisa ayat ke-12, dan bagi kamu suami separuh dari harta yang tinggal ke istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka mendapat seperempatnya. Menjelaskan bagian waris suami istri secara rinci. Quran surah Nisa ayat 176, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, orang yang meninggal tanpa anak dan ayah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, mengatur warisan bagi orang yang tidak memiliki ahli waris langsung, anak ataupun ayah. Rasulullah SAW bersabda, berikanlah bagian waris kepada orang-orang yang berhak, zawil furud, dan apa yang tersisa maka untuk laki-laki yang terdekat. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi dasar pembagian harta warisan kepada dua kelompok utama ahli waris. Yang pertama adalah zawil furud, ahli waris yang memiliki bagian tetap, misalnya suami, istri, ibu, ayah, anak, perempuan. Ashabah, yaitu ahli waris yang mendapat sisa setelah zawil furud mendapat bagiannya, biasanya laki-laki kerabat dekat. Yang ketiga, prinsip dasar dalam ilmu mawaris. Yang pertama adalah harta waris dibagikan setelah pemiliknya meninggal dunia. Yang kedua, sebelum dibagikan, seluruh kewajiban mayit harus diselesaikan terlebih dahulu, meliputi biaya pemakaman, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat maksimal sepertiga dari harta, barulah sisanya dibagikan kepada ahli waris berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 11 tadi. Yang ketiga adalah ahli waris ditetapkan oleh nas syar'i, bukan kehendak manusia. Yang keempat, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hadis riwayat Abu Daud, la wasiyata li waris. Yang kelima, warisan berlaku karena tiga sebab. Yang pertama adalah hubungan nasab atau keturunan, hubungan perkawinan suami istri, hubungan wala atau pembebasan budak. Meskipun yang terakhir ini sudah tidak berlaku. Yang keempat adalah tata cara pembagian waris, kaifat al-mawaris. Langkah-langkah pembagian harta waris dalam Islam dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan siapa yang meninggal mewaris. Misalnya seorang meninggal dunia meninggalkan harta dan kerabat. Yang kedua, menentukan siapa saja ahli warisnya, contohnya istri atau suami, anak-anak, ayah dan ibu, saudara kandung, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan penghalang waris, mawani al-irth. Ahli waris bisa terhalang menerima warisan karena pembunuhan terhadap waris, perbedaan agama, masih dalam status perbudakan dalam konteks klasik. Yang keempat, menentukan bagian furud muqaddarah masing-masing. Beberapa contoh bagian tetap menurut syariat: suami seperdua atau seperempat, seperdua jika tidak punya anak, seperempat jika punya, istri seperempat atau seperempat jika suami tidak punya anak, seperdelapan jika punya anak laki-laki, sisa dari asabah dua kali bagian anak perempuan atau sendiri setengah jika tidak ada anak laki-laki, dua anak perempuan atau lebih 2/3 jika tidak ada anak laki-laki, ibu sepertiga atau seperenam, sepertiga jika tidak ada anak dan beberapa saudara, ayah 1/6 ditambah sisa 1/6 jika ada anak, sisa jika tidak ada. Maka yang kelima, menjumlahkan dan membagikan sesuai ketentuan. Jika total melebihi harta, dilakukan aul, pengurangan proporsional. Jika ada sisa, diserahkan kepada asabah, kerabat laki-laki terdekat.
Hikmah dan tujuan mawaris yang pertama adalah menegakkan keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Setiap pihak mendapat bagian sesuai tanggung jawabnya, mencegah pertikaian dan ketidakadilan harta. Yang ketiga, menjaga kesinambungan ekonomi keluarga. Yang keempat, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Nisa ayat 13 ayat 14. Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya dia dimasukkannya ke dalam surga, dan barang siapa mendurhakainya, niscaya dia kekal dalam neraka. Ilmu mawaris bukan sekadar hitung-menghitung, tetapi merupakan manifestasi keadilan ilahi dalam aspek sosial dan keluarga. Allah sendiri yang menetapkan bagiannya, bukan manusia. Maka ketika seorang muslim membagi warisan sesuai syariat, sesungguhnya ia sedang menegakkan hukum Allah di bumi. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid atau mawaris, dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya ilmu ini adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan. Dialah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.